kok ngerti kelirune. Oleh karena ngerti kelirune terus dibenerne. Itu namanya sorokan, dan itu lebih efektif dalam untuk membaca kitab dengan praktek tadi timbang sampai maknani dari guru, dari kiai yang kita maknani terus tanpa sampai ngerti ini bentuk kalimatnya apa. Karena itu nanti pengaruhnya ketika sampean iku nggak punya makna untuk kitab-kitab yang belum sampean kaji, sampean nggak bisa, nggak ngerti karepe. Jadi sama paling kudu ngaji terus karo iki. Umur kentekan. Entek sampean kalau ngaji terus ngene kuyai sampean umur sampai 35 tahun sampean ngaji kitab Saidi. Padahal sampean belajarnya harus butuh kitab banyak. Mulane sorokan temriku. Kita ngajine niku ya cukup napa jenenge malam Selasa, malam Rabu kita ngaji tafsir sing tak maknani niku kan nambah wawasan tentang tafsir. Pas malam Selasa kita niki tak warai kita ngaji piye carane maca kitab. Ben nanti kalau sampean gak ngaji karo aku, tafsir sing gede, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Sidite akeh enggak perlu ngaji karo aku. Ngajine cukup tafsir Munir, tapi dengan modal yang sampean ngerti. Dengan modal yang sampean ngerti pas wae sorokan dan sampean nanti sudah saya anggap wis iso maca kitab, maka nanti sampean wis berhak untuk maca kitab-kitab lain. Nanti aku mesti zaman Sumber Sari wali kelasku mungkin namanya Pak Selozi, alumni Gontor. Aku cek kelas 1 MTS Sumber Sari, kok kene kelas 1 MTS langsung sering balik kelas 1 meneh. Setiap riyoyo ngelancar itu mesti jenenge guru lek pengen muridnya pinter kan ngelancar itu gak ngobrol apa sing biasane piye kabare wis biasa. Aku disuguhi laptop. Bukan memang kabar Syamilah. Ayo diwaca iki, biar maca. Ya tak waca. Ya keliru ya nek keliru di titik ya namanya masa-masa belajar ngoten. Paham? Jadi itu akhirnya sampai berapa tahun akhirnya sudah lancar. Pentingnya sorokan itu langsung praktek. Saiki sampean karepne yang dikehendaki dari bacaan yang sampun dibaca tadi gambaran global, gambaran umumnya lah. Nyampe mboten real. Kak gambar belas. Segede. Apa? Saya coba yang segede niku napa? Rasulullah adalah nabi yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Di situ ada kata-kata rusul. Ada kata-kata ilah. Coba dipreteli satu persatu. Wa minhum wingi wis sadurunge kan wis enek kalimat wa minhum akeh. Tadi wis tak omong nek to sampean. Iku patennya kitab iki terutama di bab yang mulai sorokan iki iku wis kudune sampean wis mulai nyekel. Modele kitab iki patennya, stylenya itu sampean kudu nyekel. Wa minhum baris yang paling atas, wa minhum dan lan iku setengah saking malaikatul jannati utawi malaikat kang jaga surga. Ngono pamane manane. Menawa gene manane ya. Manane ya sekali digawe-gawe dhewe yang penting tidak merubah arti secara kelompok, secara utuh. Wa minhum malaikatun nar. Dan di antara malaikat lagi ada malaikat penjaga neraka. Wa minhum al-muwakkalun, harus dibahas. Kalau kata wajah muwakkilun, targetnya di situ adalah jadi mubtada makhor. Wa minhum jadi khobar muqaddam, al-muwakkalun dilihat dari target mubtada makhor.
dilihat dari segi tarkib. Nah, itu namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dipreteli mufradnya berbentuk siwat isim maf'ul. Jadi muwakkalun, apa kok gak diwaca jadi isim fa'il? Maknanya al muwakkilun, yang mewakilkan, al muwakkalun, yang diberi perwakilan, yang ditunjuk untuk menjadi wakil, itu nama muwakkalun. Al muwakkilun, yang memberi wewenang untuk menjadi wakil. Al muwakkalun, yang diwakili, yang diwakilkan. Wes, kan berarti minhum iku rujuke pasti nemone malaikat kabeh. Makanya betul namanya fokus tadi, wa minhum, dan iku saking malaikat, kata batu amali utawi piro-piro malaikat kang nyatet piro-piro penggawe. Nah minhum iku setengah saking malaikat, al muwakkalun utawi piro-piro malaikat kang den pasrai bi ahwali hadal alami, lawan piro-piro kondisine iki alam, bitadbiri kelawan ngatur. Di antara malaikat ada malaikat yang dipasrai untuk mengkondisikan, mengatur kondisi-kondisi alam semesta ini. Wes, paham? Berarti wa minhum yang sampai baca tadi itu rujuknya nanti malaikat. Wa minhum, dan itu setengah saking malaikat, rusul harokate Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Roknya di fathah, kui marisin enek wawune. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul bacanya, maknanya satu utusan. Kalau setelah sin nggak ada wawunya, lek maca ro di domah, sine di domah tetep Rasulullah. Yang kedua gak butuh sama napal nih, butuhnya sampai titeni. Sama tadi, Bapak Gul. Lek Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah satu utusan Allah. Nabi Muhammad bergelar Rasulullah. Rasul, satu utusan. Tulisannya ro, sin, wawu, lam, satu utusan. Kalau setelah sinnya nggak ada wawu, harokat rohnya diwaca domah, Rasulullah. Setelah sin tidak ada wawunya, rohnya diwaca domah, Rasulullah. Berarti, dan di antara malaikat ada malaikat-malaikat yang menjadi utusan Allah. Jadi itu tuh Rasulullah Kanjeng Nabi bukan. Itu malaikat yang menjadi utusannya Allah. Diutus kepada siapa? Ila ambiyaihi, kepada nabi-nabinya Allah, dengan membawa wahyu. Paham gak? Berarti Allah ya mengutus malaikat ya dengan membawa wahyu diberikan kepada nabinya Allah. Paham? Berarti gak bahas wahyu ini, kayaknya bahas wahyu ini gak bahas wahyu secara detail, menyangkut tentang wahyu, yaitu yang dibawa sama malaikat. Paham ya? Real. Jadi dibahas hati wa minhum, dan iku setengah saking malaikat Rasulullah. Ada malaikat-malaikat yang menjadi utusan Allah kepada para nabinya Allah dengan membawa wahyu. Titik. No. Dalat kalimat apa niku?
diwaca dalata mek golek nang kamus iku ya kene. Kok nanti maknanya apa? Sama delok nang kamus e. Lah momol ben cepet kayak aku dalat sini maknanya kayak tok. Dalat itu fi'il mati. Nggih, taknya itu namanya tak alamatut taknif, menunjukkan fa'il dari fi'il mati itu nanti dianggap perempuan. Mana dalat nuduhake bermakna dalla. Dalla lami ditasydid, dalla ditasydid lami. Maknanya baca Quran itu sing hati-hati. Jadi kudu ngerti makna yang diartikan nanti beda antara yang tasydid dengan yang tasydid itu beda. Dalat an-nususu itu fa'ilnya dalat, fi'il madinya dalat mempunyai fa'il an-nususu piro-piro nas, beberapa nas aidon. Jadi dari mana ini gimana? Nas, apa nas kemarin? Nas itu sebuah keterangan dalil syar'i yang sifat maknanya tidak bisa diganggu gugat. Nas hanya mempunyai satu makna saja, itu namanya dalil nas. An-nasulah bukan walidi dengan walhamidi. Jadi nas itu adalah kali dalil yang sangat jelas, yang tidak memiliki makna banyak, hanya memiliki satu arti, itu namanya nas. Wes, paham kan? Nah, gimana tadi? Dalat an-nususu aidon ala annahum mau coba bigul ala anhum nama boleh macam bang, ibu kan? Nah, berarti diganti al kamu ala annahum qadiruna jamak mudzakkar salim podo al muakkalun. Kalau bentuk ingatan itu harus dipreteli bentuk mufradnya sebelum jadi mudzakkar salim. Itu sebutnya apa dulu? Sifat apa dulu? Sifat tasyabihat yang berupa isim fa'il atau isim maf'ul atau sing lain-lain. Dalam bentuk ingatan tulisannya qaf, alif, dal, ra. Berarti itu bentuknya gimana harokate? Mau piye ngono coba Bang? Qadaruna. Nah, qadarun dale diwaca fathah. Ri bisa maca dulu mangannya. Qadarun. Dale diwaca. Angune. Mang maca ya diwaca atau dale. Nah, padahal gimana itu? Itu ada isim fa'il. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Fa'il qadir. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Itu namanya wazan. Fa'il, fa, alif, ain, lam. Hurufnya ada 4. Huruf yang nomor 3 diharokati kasroh, fa'il ainnya qadir. Al-ala annahu qadirun, dalnya diharokati kasroh. Itu jenenge namanya isim fa'il dari fi'il madi qadaro. Dan alife. Hamadan. Ikul bulat. Nggih. Nanti kayak ngono tok bulat. Jamak mudzakkar salim, jamak itu banyak. Mudzakkar itu laki-laki, salim itu yang bentuknya tidak berubah dari kata dasarnya. Jadi enggak ada yang dikurangi, ditambahi kabeh. Jenenge jamak mudzakkar salim. Kok ada jenis jamak taksir ini kok emang kayak Rasul itu satu laki-laki, ya kan, dibentuk ke bentuk jamak, wawune tambah hilang.
jamak nih jadi usul sulut qadir nasir munir ya. Kalau rasul dan usul itu jenenge mufrad, itu jenenge jamak taksir. Bentuknya yang wawu, mufradnya wawu, enek wawune pas wae jamak taksir, wawune diilangi. Lalu dikatakan taksir pecah dari bentuk aslinya. Contoh lain jabal. Jabal di jamaknya jadi jibal. Yang contoh rasul wawune diilangi. Artinya jamak, tulisan jamaknya ini lebih sedikit daripada bentuk mufrad. Lah pas wae contoh lain jabal yang harusnya mufrad itu enggak ada alifnya, pas wae jamak taksir tambahi alif. Berarti ini jamak tulisan huruf dalam saat jamak lebih banyak daripada saat mufrad. Itu mulanya di contoh ini dinamakan namanya jamak taksir karena kenapa? Tidak ada pakem khusus. Jamak taksir itu kudu tambah apa kudu sudah nggak enak aturannya, harus sesuai dengan bab-babnya dewi-dewi lah nanti. Tapi kalau jamak mudzakkar salim tak contohnya telu minggu jiro lu minggu itu mesti tambahannya podo, tambahi wawu karo nun lek pas wayahe bentuk rofa qadir menjadi qadiruna, nasir menjadi siru, nah munir jadi namanya nah jadi siji loro telu ini namanya pas wayang mufrad disebut dengan namanya isim fa'il. Lama terus masanya lah bodoh qadir jiro lupa bodoh. Contoh ini kalau ini jadi berhubung fi'il madinya itu beda, nasoro iqodaro. Kalau ini dari anaro nggak podo. Nah, podonya dalam segi apa? Dalam jumlah huruf ini jumlah piro? Jiro lupa 4 huruf. Yang ini jirolu, yang ini jirolu. Tapi ini sama-sama namanya isim fa'il. Kalau pertanyaannya apakah jamak mudzakkar salim harus berupa isim fa'il? Jawabannya enggak. Kok memenuhi syarat laki-laki nek dijamakkan mudzakkar salim, bo itu nanti isim fa'il, bo itu isim maf'ul, atau nama orang laki-laki atau sifat laki-lakian, itu namanya bisa dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Ini hanya sekedar contoh bahwasanya salah satu bentuk kalimat yang bisa dibentuk ke jamak mudzakkar salim adalah kalimat yang bersifat apa? Isim fa'il yang laki-laki. Lho, paham enggak? Dan ini sama bentuknya tadi harusnya sama eling-eling, sama delok engko bentuk kok endi wae, mulak ngaten iku bentuke. Kalau imne coba dimne sing dari kita tadi saya bentukkan wa minum al muwakkalun niku napa jenenge bentuknya isim maf'ul dari munir kata-katane iku munir disebut munawwar. Nama jenenge munawwar itulah kebalikannya kalau munir munawwir munir yang memberikan cahaya. Sing madangi wong jenenge artine munir. Dadi munir iki karo bapak jenenge munir kuwi ben madangi wong. Ora tambah petengi ini madangi ya. Dadi cahaya untuk kanan kiri sampean iku harapan, doa.
Nama adalah doa. Oh. Oke, oke. Ala annahum qadiruna alal a'mal. Ala huruf jar lainane haka hurufal jarwah yang min ila hatta khala asyada fi an ala mut huruf bala buke wawan wa ta ka wa bala ala wa mata karena demane alfiah. Anu ala al a'mal wis pengen nganti pas bola bali apa kul betoe. Dibalik sak durung keterangane lak enek to, sing baca apa gak? Apa nih? Kalimat sak durunge iki wis dibahas tapi kalimat sing apa dibentuke? Apa nih? Sing apa? Sing bentuke apa kul bentuke? Apa real? Benar lah punya ngetake sih bul. Bukaan kena tamu lho. Itu delok. Apa real? Lebih ora laptop ora di sinau ibu iso. Apa betul Nir? Iku bahas bola balik urusan ya. Apa ketemu gak? Sering. Iya Dil. Ketemu. Sing nomor 115 nih. Wa haqiqatuhum inda aktsaril muslimin annahum ajsamun ashkalun aqsamun. Apa ini? Apa pun betul Menapa buku delok keterangan apa buku kuwi? Enak gak? Lah mulai baca topo. Apa ndir namun ndir? Aja sampun kalau mari apa sebetulnya apa tak terus keterangan yang sampean? Jamak jamak apa? Tafsir. Jamak taksir. Kalah karo munir. Ceritamu enak gak bisa tamu munir? Ceritamu enak gak jamak taksir? Nanti. Sing buku yang wali ngene. Kata batul amal gitu dan. Iya, betul kon karo kuwi. Mundure wis enek lho ngono kok iso kok diceritani to sampean ki gak pernah sama titeni kuwi. Ora apalan to era titeni ora gara iso-iso.
Wa minhum katabatul a'mali di sini dhuwure padha wa minhum katabatul a'mali al a'mal jamak taksir mufradnya amal. Amal solih, amal solihah. Al-a'mal jamak taksir, ya kan? Bentuk jamak taksir pasti enek mufradnya. Kata-kata jamak pasti ada mufradnya, kecuali jamak namanya isim jamak yang bentuk langsung jamak. Al-a'mal piro-piro amal, asyaqati. Al-a'mal itu jadi man'ut berbentuk jamak taksir. Berhubung jamak taksir itu dianggap wedok, asyaqatu iku disebut dengan namanya naat. Amal nas Quran juga mengatakan bahwasanya malaikat itu mampu annahum qadiruna alal a'mali. Malaikat itu mampu melakukan perbuatan yang gimana? Asyaqati yang berat. Al asyaqati kang berat. Abot. Berarti ono dieling-eling dicatet. Catet terus gak disinau. Asyaqati nek asyaqati itu jadi naatnya jamak taksir. Jamak taksir itu dianggap muannas, maka tak marbutoh di akhirnya itu duduk kata sing asli. Paham gak? Tak marbutoh pada lafaz asyaqati itu berarti tak marbutoh yang bermakna menunjukkan perempuan, sisi perempuan dari man'utnya, naatnya. Mulanya dikai tak marbutoh. Al-a'malu yang disifati, asyaqati yang mensifati. Al-a'malu beberapa amal, asyaqati yang kang abot. Syaqati. Lah kalau bentuknya asyaqati dipredeli berarti kata dasarnya syaqah itu apa? Nil, fi'il madini syaqah itu apa nil? Kalau isim sifat itu kan jamak mudzakkar. Kalau isim sifat itu lagi isim fa'il, isim maf'ul, sifat tasyabihat. Telu itu telu. Itu sing halaman 115. Ajsamun latifatun. Baris nomor 5 dari bawah. Ajsamun latifatun. Piro-piro jisim lak bentuke lak padha tunggal karo amal. Mulane tamu-tamu jebanten amal-amalan. Ben gak temen-temen lek gak iso mikir lho. Difokusne kaya orang kalimat iki karo amal padha nih kok dicoba itu kan. Akmal huruf piro? Jiro lupat limo. Ajsan huruf piro? Jiro lupat limo. Harokatnya ngono gak? Ada fathah hamzah di depan di fathah. A jim huruf kedua disukun aja, ainnya disukun a podo. Sin di fathah, mim di fathah podo. Setelah mim ada alif, setelah sin ada alif itu podo. Nah, kalau sama nggak ketemu angan-angannya samu, juga iso ya. Mau aja sama nggak fokus nunggu, nggak mikir nunggu fokusnya. Aja samun latifatun. Aja samun maknanya jisim jasad. Ya kan, jisimnya gimana? Latifatun yang lembut. Ya berarti tak marbutohnya itu dibuat, bukan termasuk kata dasar. Latifatun berarti latifun. Bentuknya isim fa'il. Kata dasarnya lam tofa. Lam tofa. Qadirun huruf telu. Qaf dal ra. Nasirun huruf papat pas sebagai isim fa'il.
digoleki fi'il madine nasoro nun soro telu. Pertanyaane asyaqqati karo al-azimati ketemu sikul karepul iku berarti ana isim fa'il. Kata dasarnya fi'il madine asyaqqati karo al-azimati iku piye fi'il madine? Tak contohnya latifatun kata dasarnya dengan fi'il madi latofa huruf telu latofa. Asyaqqati al-azimati itu bentuknya sama isim fa'il. Saiki kata dasar dari isim fa'il yang saya kehendaki huruf aslinya dari fi'il madi berarti ada berapa huruf? Ketemu di Asyaqo. Terus yang kedua Aldoma. Aldoma. Tuh sama dil Aldiman. adiman tulisannya piye? Aldiman. Ain dot mim ya munir ini Muhammad nil ini gue lambul asyaqati piye? Asyaqo kalih aldoma. Nah, saya kira tekoki adoma itu al ya al adim alnya katut enggak? Mboten. Gak katut kalimat asli. Berarti kata dasarnya Aldoma. adoma. Yaitu asyaqati. Asyaqoti. Kata dasarnya Sako. Lah jenenge sing aladima kan gak katut ale. Nggih. Nah, berarti sing asyaqati ale gak katut. Lha iku jenenge namanya logis, mikir logis ngono kuwi. Mikir apa jenenge rasional ngono kuwi. Jelas umpama al-adimati gak sama katut nih alnya berarti kan kata dasarnya adoma. Cara sama nelu qadaro nasoro. Ngono ta ya? Ngono ta, Bu? Nah, saya berarti asyaqati kan berarti alnya gak katut kan? Nah, itu betul rasionalisme yang betul, nalar yang betul ngono kuwi. Berarti itu kata dasarnya itu cuma antara shin karo qaf. Sama nangarangan ain dot mim. Betul? Antara shin alif itu jelas bukan kata dasar itu, Bu. Sama terus kok. Oh, dirungo. Enek kofe, enek mari kofe, enek alif. Nun, berarti nun enek alif. Padahal kata dasarnya ini kayaknya loh. Berarti asyaqah itu juga sama itu. Shin itu enggak ada alifnya kata dasarnya. Berarti iku padha karo sing tak waca mang dalat. Jadi kata dasarnya adalah syaqqa. Kofe di tas din jumlah huruf malih tetep telu. Padha karo qadaro berkena soro tapi di situ qafnya di tasdid. Syaqqa aslinya syaqqa. Kemudian keterangan kaidah nahwu kalau ada satu kalimat yang mempunyai dua huruf yang sama maka harus diidghamkan. Jadilah syaqqa. Wes, ketemu gak? Lah ini wis kadung kecekel iki. Kok gak usah HP-an. Boleh ono kitab sing maca sak meniki iki contone syaqqa, iki contone iki kalimat-kalimat iki kata dasare iki sampean mumpung cek nyantol. Engko lek wis ilang bingung meneh sampean kok. Oh. Boleh allati ya ajuza ya'jizu ajiza ya'jazu ajuza ya'juzu anha uluful ka alwaful
Uluf jamaknya lafaz alfun dijamakkan jadi uluf. Uluful basyari wabil fu'ulun fa'ilun nahu kabid. Jadi fu'ul uluf podo dijamakkan uluful basyari. Bal itu bermakna jangan. Nas dalil nas juga menunjukkan bahwasanya malaikat itu mampu untuk berbuat mengerjakan sebuah pekerjaan yang berat, yang agung, yang ribuan manusia tidak mampu melaksanakannya. Ya juzu, maknanya apes sih nopo lemah. Yang 1000 manusia lemah melaksanakannya, artinya tidak mampu. Lho, iku carane nerjemah ben lupus ngono kuwi. Sing ngrungokne ben penak. Dadi ya juzu dimaknani tidak mampu, aja dimaknani lemah. Payah. Ku lek durungane gak padha karo antara tidak mampu dengan lemah, itu gak padha. Nang kuping rasane walaupun pemahamannya sajane ya padha ajane. Ya. Balen meneh nas dalil nas juga menunjukkan bahwasanya malaikat itu mampu untuk berbuat pekerjaan yang berat, yang agung, yang ribuan manusia tidak mampu melaksanakan perbuatan tersebut. Bal jami'ul bashar, bahkan seluruh manusia tidak mampu melaksanakannya. Contohnya apa? Nyonggo srengenge. Sapa? Cara menungso kabeh dikelompok dadi siji ke zaman Nabi Adam sampai saiki antara ribuan miliar manusia bapak nyunggi matahari bareng lan kobong dhewe kabeh mati dhewe. Berarti malaikat itu yang menjaga matahari ya, yang memutarkan matahari itu mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh ribuan manusia, bahkan seluruh manusia tidak memiliki kemampuan tersebut. Itu berarti pemahaman wonten. Ila wa lidzalika mimma warada fi haqqihim fil Qur'ani wal ahadits, dan lain-lain sebagainya termasuk keterangan-keterangan yang ada di Quran dan hadis mengenai para malaikat. Pun sampeyan nggih. Berarti di sore kuwi diwaca nggih 3 baris sae. Ku sampean bar gak usah mulai mundir ikul aril gak usah mulai iki piye ya nek maca iki kalimat apa digolek sinau bareng. Lha timpen pas wayahe aku gak ngandel lah kalau sampean sak durung iki mang sinau ora ngandel. Terus sampean sinau sak tak wis iso. Sinau dhisik bar iki ketemu kalimat apa digoleki kata dasare. Kalau kan ajane kamus iku lho digoleki. Baru kok pas wayahe ngaji karo aku niki malam Selasa niki aku wis tinggal nyemak. Oh iki lho hasil usahaku selama seminggu maca 3 baris iki. Wis enek benere apa bener kabeh atau jake salahe, nanti langsung dikembangke pas wayahe Selasa ngarep. Paham ya? Tadi